Halo kelas, hari ini kita membahas tentang Gantt chart atau diagram Gantt ya. Dan saya berterima kasih kepada Bu Nur Fitri Desliniati yang sudah menyiapkan PowerPoint seperti biasanya. Oke, Gantt chart ya. Ini sebuah chart yang menunjukkan ke kita, presentasikan kegiatan setiap project ya, waktunya berapa lama dan bagaimana hubungan antar kegiatan ya. Jadi ini versi lebih sederhananya daripada diagram AON. Namun karena dia lebih sederhana, sangat banyak project manager yang menggunakan Gantt chart ini. Sebagai contoh misalnya ya, ini kegiatan ada A sampai H. Kegiatan A tidak ada pendahulunya, kita lakukan pertama dengan durasi waktu satu, misalnya di sini 1 hari ya. Maka kita kasih warna nanti di A 1 ya. Lalu kegiatan B itu baru bisa dimulai setelah A selesai, karena kegiatan pendahulunya A. Dan durasi waktu pengerjaan kegiatan B itu adalah 2 hari. Ya, maka B kita berikan warna di 2 dan 3 karena A harus selesai dulu. Ya. C bisa dimulai ketika B sudah selesai dan waktunya 2, maka 4 dan 5 ya. Dan seterusnya. Jadi Gantt chart tuh bentuknya seperti ini ya. Jadi kelihatan kapan B dimulai? Ya B dimulai hari kedua dan selesai hari ketiga. Sederhana sekali Gantt chart ya. Dan kita bisa lihat, oh, misalnya G, kapan mulai G? Hari ke-10. Ya. Project ini selesai dalam waktu berapa lama? 12 hari, atau 12 minggu, atau 12 bulan. Biasanya Gantt chart itu kita buatnya per hari ya, dalam dunia realnya. Oke, ini contoh kedua, ini sedikit lebih kompleks ya dibanding yang tadi. A seperti awal, tidak ada kegiatan pendahulunya, waktunya 2, maka kita buat warna biru 2 ya. B dan C, kegiatan pendahulunya sama-sama A. Maka dua-duanya bisa dimulai di hari ketiga. Ya, karena A selesai di hari kedua. Hari ketiga B dan C bisa dimulai. Cuma di sini B memakan waktu 3 hari. Sehingga dia sampai hari kelima. C cuma 2 hari jadi selesai di hari keempat. D dan E, kegiatan D dan E, itu setelah B selesai baru bisa mulai. Maka D dan E dimulai, kita berikan warna dari hari ke-6. Nunggu B selesai dulu di hari kelima. Nah, jadi buatnya seperti itu ya. Nah, yang F itu nunggu C selesai. C selesai di 4. Maka di 5 sudah bisa dimulai ya. G menunggu D selesai ya. D selesainya di 7. Mulai G-nya di 8 berarti. Dan H menunggu E dan F selesai. Karena E-nya itu baru selesai di 8, maka hari ke-9 H baru bisa mulai ya. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini Gantt chart bisa sangat mudah, sangat banyak dipakai ya. Jadi kalau misalnya kita mau tanya, durasinya berapa lama kegiatan ini? Wah ya, 10 hari selesai project ini, atau 10 minggu selesai. Atau mungkin 10 bulan gitu ya. Tergantung durasinya dalam apa. D kapan bisa dimulai? Oh, D dimulai itu kira-kira minggu ke-6 gitu ya. Jadi sangat mudah, beda dengan AON yang membuatnya lebih sulit, membaca lebih sulit, tapi memang di AON itu detailnya itu lebih banyak. Kapan paling lambat bisa dimulai ada, slack-nya berapa hari ada gitu ya. Kalau di sini membuatnya jauh lebih sulit ya. Tapi jangan khawatir, dengan software zaman sekarang ya, membuat Gantt chart yang sangat komprehensif, lengkap seperti layaknya AON, itu mudah sekali. Saya perkenalkan di sini. By the way, ini saya mau kasih lihat dulu ya. Kalau di Excel ya tinggal diberikan warna saja. Gitu ya. Tinggal diberikan warna. Warnanya lebih bagus kalau berbeda. Tapi nanti saya berikan contoh juga ya. Ini saya perkenalkan Microsoft Project ya. Jadi sebagai project manager, ini salah satu software yang sangat banyak digunakan ya. Tampilan awalnya seperti ini. Ini saya memakai Microsoft Project Professional 2021 ya.
Tapi untuk yang 2019 itu kurang lebih sama. Tampilannya tidak banyak berbeda ya. Oke, jadi begitu kita buka project baru tuh tampilan seperti ini. Ini di sini ya, ini ada task name ya. Ini tinggal kita copy paste saja dari kegiatan yang dulu kita pernah lakukan ya. Ini salah satu contoh dari video-video saya sebelumnya. Ya. Oke, ini ada studi kelayakan sampai K. Saya copy saja. Saya paste di sini ya. Nah, ini saya paste. Muncul semua. Kegiatannya apa ya. Nah, ini lalu durasinya kita isi ya. Ini saya akan isi dalam hari saja. Supaya nanti terlihatnya lebih jelas ya. Kalau enggak nanti kalau dalam bulan gancarnya terlalu panjang. Jadi ini saya buat angka secara acak saja. Tanpa saya pikirkan bagaimana dan berapa ya. Benar-benar acak. Oke. Jadi ini settingan awal biasa dalam days, hari ya. Nah, ini startnya kapan? Ini kita bisa klik panah di sini. Bisa kita pilih ganti-ganti tanggal dan lain-lain ya. Tapi anggap saja kita start mulai dari hari ini, 11 November saya buat video ya. Nah, ini nanti startnya kapan, finishnya 2 hari lagi. Jadi start tanggal 11, finishnya tanggal 13. Gitu ya, karena durasinya 2 hari. Seperti itu. Oke. Nah, untuk kegiatan berikutnya perizinan itu membutuhkan waktu 3 hari. Daripada kita isi secara manual nih satu-satu gitu ya. Mulainya tanggal 14 gitu dan lain-lain. Nah, ini kita bisa nanti minta dia isikan secara otomatis. Tapi kita harus isi dulu di sini namanya predecessors. Predecessor ini adalah pendahulu langsung ya. Pendahulu langsung. Jadi, misalnya ini, perizinan. Pendahulu langsungnya apa? Pendahulu langsungnya adalah A, studi kelayakan. Kita klik di sini, muncul. Maka kita bisa pilih, oh pendahulu langsungnya studi kelayakan nomor 1. Kita klik, nanti muncul. Otomatis ya, langsung ada. Nah, tapi nanti ada settingannya lagi. Yang ini memilih lokasi strategis. Predecessornya pendahulu langsungnya adalah A juga. Bisa klik tadi, sekali lagi klik ini, studi kelayakan, atau langsung ketik angka 1 juga bisa ya, sama. Nah, ini lebih sederhana lagi, tinggal ketik saja ya. Desain pabrik itu C itu berarti 3 ya, kegiatan 3. Terus instalasi sumber air perlu D itu 4. Pengadaan alat produksi juga D 4. Nah, membuat tempat produksi itu perlu E dan F 5 dan 6. Nah, bagaimana caranya 5 dan 6 ya? Kalau lupa pokoknya bisa diklik di sini, klik saja 5 dan 6. Nah, nanti muncul di sini contohnya. Oh, ternyata kalau 5 dan 6 caranya adalah 5 di laptop saya titik koma 6. Tergantung laptopnya, bisa koma saja, bisa titik koma ya. Jadi kalau lupa tinggal dipilih saja. Nah, ini berikutnya gudang D itu 4 ya. Ini C itu 3. G itu berapa ya? 5, 6, 7. 7. HIJ 8 titik koma 9 titik koma 10 ya. Nah, ini supaya ini otomatis terus berubah ya. Task mode-nya ini ada 2 pilihan ya. Ada 2 pilihan. Kalau di sini kita klik task mode, di sini ada manually schedule, ada auto schedule. Kalau manually schedule ini kita isi satu-satu. Kalau auto schedule itu dia menghitung secara otomatis. Kapan start, kapan finishnya. Dan kalau yang paling pertama, kegiatan paling pertama, kita klik auto schedule, itu startnya itu dari hari pertama ya. Hari pertama ini dia perkirakan otomatis berubah di
tanggal 13 hari Senin ya. Karena waktu saya membuat video ini itu di hari Sabtu dan sudah sore hari, dia otomatis memindah ke hari kerja terdekat yaitu tanggal 13. Pintar sekali ya. Nah, ini kita buat auto saja biar semuanya jadi lebih mudah ya buat kita. Ini kalau manual sekali lagi nggak berubah otomatis ya. Tapi kalau misalnya kita buat auto semua di sini, bisa sambil dilihat semuanya tuh otomatis berubah ya. Dan nanti pada saat kita rubah awal mulanya misalnya, itu semua di bawah ini yang auto-auto ini semuanya ikut berubah juga secara otomatis. Jadi kalau saran saya, manual itu paling hanya untuk kegiatan paling atas. Sisanya semuanya auto schedule ya. Hanya ini saja yang paling atas yang manual. Ya, hanya ini saja yang manual. Yang bawahnya semua auto supaya otomatis berubah. Contoh, ini misalnya saya mau bikin project untuk tanggal 20 startnya. Kadang kan kita tidak buat, kalau ini tadi auto kan dia otomatis tanggal 13. Kadang-kadang project itu dibuatnya buat minggu depan misalnya. Nah, ini kita buat tanggal 20, otomatis semuanya berubah langsung. Ya. Ini saya buat, oh ya, kita startnya tanggal 15. Semuanya otomatis berubah. Dan yang lebih indahnya lagi, bisa dilihat di sebelah kanan, ini langsung ada gancarnya ya. Langsung ada gancarnya. Dibuat dan berubah sesuai tanggal ini tadi, ya. Jadi misalnya di sini saya tunjukkan cara membacanya ya. Tuh gancarnya. Ini ada, tapi ini dalam bahasa dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini minggu ini mulainya tanggal 12 hari Minggu, Sunday, Monday hari Senin, Tuesday hari Selasa. Kita mulainya ini ya, tanggal 15 hari Rabu, Wednesday. Nah, ini mulai dari studi kelayakan 2 hari tadi ya, Wednesday dan Thursday gitu. Nah, lalu ini kalau dilihat perizinan 3 hari kok panjang banget Pak. Ini ada hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kok jadi 5 hari? Nah, ini kalau dilihat ada abu-abu ya. Sabtu, Minggu, Saturday, dan Sunday. Itu dikasih abu-abu karena ini hari libur. Jadi otomatis project ini sudah pintar sekali. Sabtu dan Minggu dianggap diloncati ya. Jadi 3 harinya tuh Jumat 1 hari, Senin 1 hari, Selasa 1 hari. Seperti itu. Dan ini langsung dibuat ya. Nah, saran saya juga ini misalnya ya, kalau saya geser ke hari 20, geser 5 hari, maka kita akan bisa lihat nanti gancarnya juga geser tanggalnya ke kanan ya. Geser 20. Gancarnya geser ke kanan. Karena startnya tanggal 20 di hari Senin gitu ya. Oke, kita pakai gancar yang ini aja dulu. Pertama, yang harus dilakukan apa? Mengganti gancarnya jadi gancar yang saya bilang jauh lebih powerful. Gancar yang paling sering saya pakai ya. Di Morpheus. Di sini kita bisa memilih lebih banyak lagi jenisnya ya. Tapi yang menurut saya paling bagus tuh persis di atasnya. Detail gun. Ya. Kok ini Pak? Kita lihat ya. Kalau saya pencet apply, kita bisa lihat di sini warnanya jadi ada 2 ya. Ada warna merah sekarang, bukan cuma warna biru. Warna merah itu menunjukkan mana jalur kritis ya. Mana jalur kritisnya. Seperti itu. Jadi ini kelihatan. Wah, ini ternyata jalur kritisnya yang merah-merah ini ya, jalur kritis. Jadi langsung dia dibuatkan. Lebih keren lagi, dia juga menghitung slack ya. Dia menghitung slack. Maksudnya menghitung slack itu bagaimana begini. Ini kegiatan yang ini perizinan, dia ngasih lihat, oh ini nggak ada berikut-berikutnya. Ini masih bisa belakang-belakang nggak apa-apa.
sampai dengan 26 hari. Delay 26 hari nggak masalah. Atau misalnya kegiatan yang ini, yang biru ini ya, ini adalah instalasi sumber air misalnya. Oh ini kepakainya nanti kok di sini gitu ya. Membuat tempat produksi perlu instalasi air, tapi ini masih bisa diundur 2 hari. Atau misalnya yang ini, kegiatan yang ini ya, membuat gudang bisa diundur 11 hari. Slack-nya dihitungkan sama dia. Critical path-nya, jalur kritis, dikasih warna merah. Luar biasa ya, luar biasa. Dan misalnya nih, ada delay ya, di jalur kritis ada delay. Ataupun di kegiatan bukan yang jalur kritis ada delay, otomatis langsung berubah ya. Contoh, ini desain pabrik ya, desain pabrik. By the way, ini 5 hari ya, 5 hari. Kita naikkan misalnya ya. Sambil dilihat di sebelah kanan gancarnya, setiap kali saya pencet naikkan ke 6 hari, 7 hari ya. Nah, tambah panjang ya, otomatis. Jadi dengan Microsoft Project itu semuanya jadi jauh lebih mudah. Bahkan termasuk dalam membuat AON, walaupun AON-nya bukan versi yang sangat detail ya. Di sini ada network diagram. Kalau kita klik, dia langsung buatkan. Walaupun di sini cuma ada start sama finish ya. Kalau di AON yang kita pelajari kan ada 4 yang dihitung. Dan di sini juga slack-nya tidak dihitung ya sama dia. Tapi lumayan. Paling tidak 3/4 pekerjaan sudah dikerjakan dengan klik-klik saja gitu ya. Ini AON-nya. Dengan warna juga untuk jalur kritis ya. Nah, kalau memang tidak suka dengan panahnya nih belok-belok gini, Pak. Nggak begitu bagus gitu ya. Kalau mau garis lurus seperti biasa saja gimana? Bisa nggak? Bisa ya. Di sini ada network diagram format. Ini ada straight links. Tinggal diklik. Nah, berubah jadi garis lurus ya. Seperti di video-video sebelumnya. Jadi, ini perkenalan saya tentang Gantt chart dan Microsoft Project. Semoga bermanfaat dan jelas. Terima kasih.